Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom saudara-saudara dan kasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online GB Eklesia Tamam Palem. Dan saya yakin dan percaya, dimanapun saudara berada, dimanapun saya berada, saya yakin dan percaya Tuhan hadir bersama kita pada saat hari ini. Mari saudara-saudara, kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berterima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkat kesehatan, berkat perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah online kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bisa menyerahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau hadir bersama kami, Engkau hadir di hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita memuji Tuhan lebih dasar lagi. Kita menunaikan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita percaya Tuhan itu Allah yang dahsyat, amin. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami mau selalu memuji nama-Mu Tuhan, kami mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara yang mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, katakan haleluya.
Kita tahu Tuhan, bukan Allah yang meninggalkan kami semua. Engkau Allah yang setia selalu bersama kami semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan dan sabda Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita mau menyembah Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Selalu menjawab doa-doa kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Oh, terima kasih Yesus. Semat jemaat kita akan nyanyi dari awal lagi. Kita katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas penyertaan luar biasa dalam kami. Haleluya Yesus. Oh, 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 oh. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara, kita angkat pujian kita, penyembahan kita pada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau memuji Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya Yesus. Kau Allah yang baik Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Yesus. Kau yang menolong hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kau Allah yang dahsyat Yesus. Kau Allah yang menolong hidup kami Tuhan Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan.
layak disembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa ya da 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 da. Kalau ya Bapa ya da 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 da. Oh Yesus Tuhan. Kalau Bapa ya da 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 da. Kalau ya Bapa ya la sia da 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 da. Kalau ya Bapa ya la ba ya la ba ya la. Oh ya la ya da 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 da. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Bapa ya da 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 da. Ya la. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan semuanya, mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Bapa yang setia, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau ikut campur dalam hidup kami Tuhan. Biar Kau jaga kami Tuhan. Terima kasih baik. Terima kasih Yesus. Aku datang dan berserah, ku Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama jemaat kita katakan, Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita katakan Immanuel, Immanuel.
Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami, memelihara kami, membela kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun saat ini masih situasi masih sama dengan tahun 2020. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, mari urapi kami semua ya Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, urapi Tuhan, beri pengertian kepada kami semua Bapa, supaya setiap apa yang disampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, setiap kata-kata yang keluar kiranya itu adalah kata-kata-Mu sendiri Tuhan, kepada kami semua umat-Mu yang mendengar ya Bapa. Dan kiranya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami semakin mengerti akan Engkau, kami semakin mengenal akan Engkau, dan kami semakin Tuhan diteguhkan dalam iman percaya kami kepadamu ya Yesus. Dan semua janji-janji-Mu tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 visi gereja GB Eklesia Taman Palem adalah menerima kemenangan dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Walaupun sepanjang tahun 2020 keadaan pandemi, sampai kita memasuki tahun 2021 ini semua karena perkenanan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dan kita mau tetap optimis, kita tetap percaya melangkah dengan pasti bersama Tuhan, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita menerima kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Janji-janji Tuhan semuanya tergenapi dalam hidup kita. Amin.
Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan, sebagai Allah yang kita sembah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 3, juga di dalam ayat 20 sampai 21. Saya bacakan buat saudara. Kitab Roma pasal 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Di dalam kitab Roma ini kita mau belajar tentang bagaimana Abraham menerima janji Tuhan. Abraham memiliki istri bernama Sarah, dan Sarah ini mandul, tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham dan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Tuhan bilang, Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, seperti pasir di laut banyaknya, seperti bintang di langit. Artinya banyaknya tidak terhitung. Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Tidak ada. Dan Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dan kepercayaan Abraham ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saat Abraham menerima janji Tuhan, Abraham menjadi percaya, itu gak langsung Abraham begitu punya anak banyak. Tetapi ada proses, waktu terus berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham semakin tua, Sarah juga istrinya semakin tua, bahkan sudah mati haid. Saat itu sebagai manusia sepertinya tidak ada lagi alasan untuk berharap. Mustahil ibaratnya begitu. Wanita yang sudah tua, sudah mati haid, mana mungkin bisa mengandung dan melahirkan anak. Secara ilmu kedokteran tidak mungkin. Tetapi buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, Abraham tidak menjadi lemah imannya. Abraham tidak tergoyahkan imannya, tetapi Abraham semakin kuat imannya. Dan dia memuliakan Allah, bahwa Allah sanggup melaksanakan setiap janjinya dalam hidup Abraham. Dan semua janji-janji Allah, janji-janji Tuhan kepada Abraham tergenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari kitab Roma ini, dari kisah Abraham. Dalam hidup kita, walaupun dari tahun 2020 pandemi sampai saat ini belum berakhir, malah PSBB semakin diperketat saudaraku. Mungkin usaha masih sulit, pekerjaan masih sulit, banyak usaha yang bangkrut, hotel banyak yang tutup, masih krisis, apa-apa masih dibatasi. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan, tetapi kita mau tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Allah yang berkuasa, Dia sanggup menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Seperti Abraham, dia percaya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Roma, kita mau lihat kebenaran apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama,
Kebenaran yang pertama adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup melaksanakan janjinya. Dia bukan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi dia Tuhan yang memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Dia begitu ajaib, dan itulah Allah yang kita sembah. Kita harus terus percaya kepada Dia. Karena kalau kita percaya, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan kalau kita percaya, sama juga kita dengan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan kita. Kalau tidak percaya bagaimana? Kalau tidak percaya berarti tidak di dalam kebenaran. Berarti menolak kebenaran itu sendiri. Kalau tidak percaya berarti sama juga kita tidak menghormati Tuhan, merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Kenapa? Saya punya pengalaman begini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bercerita. Ada satu orang saya kenal. Sudah lama sekali saya kenal orang ini. Saya selalu melihat statusnya ya, saudara. Statusnya itu selalu bersungut-sungut. Statusnya itu selalu mengumpat anak-anaknya. Bersungut-sungut, bersungut-sungut. Saya lihat nggak ada ucapan syukur. Padahal mereka ini orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi nggak ada ucapan syukur, selalu bersungut-sungut. Yang saya menghubungi orang itu, memang orang ini adalah orang yang tidak berada. Saya bersama suami mencoba mau menolong mereka. Dan kami ya dengan sebisanya kami menolong. Kami menolong, kami memberi. Dan pada satu hari orang ini membutuhkan satu hari itu yang belum jatuh temponya, hari itu harus ada dana, ibaratnya harus lebih besar lagi gitu loh. Hari itu yang belum jatuh temponya masih ya lumayan lah. Dan saya bilang sama orang ini, nanti saya akan transfer ya. Nanti saya akan transfer. Orang itu senang sekali. Orang itu senang sekali, dia terima kasih sama kami. Maaf saudaraku, orang itu terima kasih. Ya sudah, saya berjanji saya akan bantu, saya akan transfer. Sudah lewatkan, dia senang sekali. Tapi begitu berapa hari saya lihat lagi, itu statusnya tetap masih bersungut-sungut. Statusnya tetap masih mengumpat anak-anaknya. Tidak ada berkat yang diucapkan buat anak-anaknya, tetapi hanya kutukan, umpatan saja. Dan yang bikin hati saya rasanya bagaimana gitu ya. Dia menulis statusnya begini. Ini gak bisa terlalu di open ya. Dia menulis, nanti hari ini saya begini saja deh. Saya begini saja nanti hari ini. Seperti itu saudaraku yang kasih Tuhan. Loh saya bilang kok kenapa nulis statusnya seperti itu ya? Kan saya sudah janji mau bantu. Saya sudah janji loh mau transfer. Kok sepertinya omongan yang kemarin saya bicarakan sama dia tuh kayaknya gak ada gitu ya. Kayaknya seolah-olah saya ini cuma omong doang gitu. Seolah-olah saya ini tuh cuma janji-janji tapi omong kosong. Kayaknya gak mampu gitu untuk menepati janji saya. Padahal kami sudah melakukannya. Sepertinya dia tuh gak ingat lagi apa yang kami lakukan. Dan menganggap omongan saya itu gimana ya, gak percaya gitu loh. Sepertinya saya pendusta gitu. Saya juga teringat akan cerita di dalam Alkitab tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini kan Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel ya. Dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai bangsa Israel. Akan membawa bangsa Israel ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel.
Dan Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api. Dan Tuhan juga memenuhi kebutuhan mereka. Menurunkan mana dari langit untuk makan mereka. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia melupakan semua mujizat yang sudah mereka terima dari Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa sanggup menepati janjinya bahwa membawa mereka ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya yang berlimpah-limpah. Apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka membuat patung, membuat berhala mereka dari emas. Dengan tangan mereka, mereka membuat lembu emas. Patung yang berbentuk lembu dari emas. Dan mereka sujud menyembah kepada lembu emas tersebut. Jadi janji Tuhan yang kemarin-kemarin itu kemana? Mereka tidak peduli, mereka tidak menganggap sepertinya Tuhan itu gak mampu melaksanakan janjinya. Sampai membuat berhala mereka sendiri untuk mereka sembah. Bagaimana perasaan Tuhan? Ya, sepertinya Tuhan tuh gak dianggap. Sama saja itu merendahkan Tuhan. Menganggap Tuhan tuh pendusta, menyamakan Tuhan pendusta. Sakit hati Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu adalah kebenaran. Dan kita percaya kepada Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita yang kita sembah. Kita menghargai seperti Abraham. Dia tidak menjadi lemah, tetapi dia semakin diperkuat dalam imannya. Dan Allah menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup Abraham. Ya saudara yang kasih Tuhan, kita harus tetap yang pertama percaya kepada Tuhan. Dan kebenaran yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Lebih dekat lagi sampai melekat kepada Tuhan. Jangan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hanya tahu kulitnya saja, tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, ada satu contoh saudara yang dikasih Tuhan. Saya kenal juga seorang ibu. Sudah lama juga saya kenal orang ini. Dari kecil orang ini ke sekolah minggu. Sekarang anak-anaknya sudah besar. Dan dia bertanya kepada saya, Bu, saya mau menikah lagi nih Bu. Tapi saya belum cerai sama suami saya. Gimana caranya Bu supaya saya bisa menceraikan suami saya, surat-suratnya. Karena dibawa semua sama suami saya. Saya bilang, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tahu gak ibu ini jawabnya apa? Ya ampun Bu, itu kan cuman Alkitab doang. Saya sampai kaget saudaraku. Kok bisa-bisanya dia bilang itu cuman Alkitab doang? Selama ini kemana saja dia datang ke gereja ngapain? Ibadah tuh ngapain gitu loh. Dari kecil sekolah minggu. Mendengar apa? Apa yang didapat? Apa yang dia cari di gereja? Sampai dia bisa bicara seperti itu. Cuma Alkitab doang. Ya Tuhan, saya bilang ini orang jadi orang Kristen tapi tidak mengenal Allahnya. Tidak mengenal Tuhannya secara pribadi. Hanya mengenal luarnya, kulitnya saja. Oh, orang Kristen itu ibadahnya di gereja. Ibadahnya orang Kristen hari Minggu. Oh, ada nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Oh, kalau hari Minggu, hari Natal tuh anak-anak kecil ya dikasih hadiah, dapat hadiah tuh. Oh ya, orang Kristen ada bukunya juga namanya Alkitab. Cuma sekedar tahu kayak begitu. Oh Tuhan, saya sampai bingung. Ini sebenarnya orang ini tuh
ngapain aja gitu di gereja ya. Saya bingung, gak habis pikir gitu loh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia memberi kehidupan kepada segala makhluk. Dia adalah suatu pribadi. Dia mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Coba kita sadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sadari, jangan kita tuh cuek. Dia pribadi loh. Dia bisa sedih, dia bisa senang. Dia bisa marah. Dia bisa cemburu. Dia satu pribadi yang begitu mengasihi kita, begitu manis, yang memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita hargai keberadaannya, karena Tuhan kita itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendengar khotbah bagaimana memang Tuhan itu hidup. Dia menyertai kita. Saya baca firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Oh, kalau Allah itu menyertai kita, berarti Allah itu ada bersama-sama dengan kita ya. Roh Kudus itu ada selalu bersama-sama dengan kita ya. Saya mau kenal lebih dalam lagi. Saya selalu bicara sama Tuhan. Saya tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan tuh selalu bicara sama saya. Memang background saya itu, orang tua saya itu dari Konghucu. Mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi saya baru menyadari bahwa Tuhan itu berbicara terus sama saya semenjak saya masih kecil. Semenjak saya itu belum kenal Tuhan, belum jadi orang Kristen. Nanti kalau saya ceritain bicaranya banyak apa aja, nanti kepanjangan dari saya kecil. Tapi saya mau cerita sama saudara. Pertama kali saya menyadari bahwa Tuhan itu bicara sama saya. Sebelumnya saya memang selalu komunikasi. Sepertinya saya bicara cuma sendirian gitu ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang saya di rumah sendirian gitu ya, anak-anak sekolah, saya masak, saya cuci piring, ya, saya cuci baju, ngepel, saya sendirian di rumah. Karena anak semua sekolah, suami saya juga buka kursus komputer di tempat yang satu, jadi saya cuma sendirian di rumah. Sambil cuci piring, ada pesawat, suara pesawat lewat, saya bilang, Tuhan, itu pesawat terbang Tuhan. Saya belum pernah deh naik pesawat terbang Tuhan. Sekali juga belum. Rasanya kayak apa ya Tuhan naik pesawat terbang itu. Terus kapan ya saya bisa naik pesawat terbang ya Tuhan. Saya bicara sama Tuhan, karena saya menganggap memang Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dengan saya. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan itu menyertai kita, Allah Immanuel. Jadi saya mau menyadari itu dan saya mau mulai gitu loh untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan melalui komunikasi, melalui doa, melalui baca firman dengan firman. Setiap hari saya begitu. Dan satu hari di mana saya mulai menyadari bahwa Tuhan itu bicara sama saya, itu pas kita kena kebanjiran. Dulu kami tinggal di Teluk Gong. Teluk Gong itu kan memang selalu banjir ya daerahnya ya. Nah saat itu udah mulai banjir. Karena itu udah mulai mau masuk halaman, jadi kalau nanti keburu masuk kan kita nggak bisa keluar, nanti mobil nggak bisa lewat, kita malah kena kejebak di situ, begitu pikiran kita waktu itu ya. Jadi ayo kita keluar dulu yuk sebelum ini masuk ke dalam rumah. Jadi kita keluar supaya mobil itu bisa keluar dan kita nggak kena mogok. Jadi kita keluar. Sebelum keluar saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tutup bungkus rumah ini dengan kuasa darah Yesus Tuhan, biar airnya nggak masuk banjirnya, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan saya percaya, amin. Saya berdoa begitu. Terus yuk udah kita pergi berangkat. Besoknya saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita ngungsi itu beritanya tuh banjirnya tambah tinggi sampai kok tambah tinggi ya, udah masuk katanya ke dalam rumah. Wah udah semana begitu tingginya. Terus Pak Alcin ajak saya ke rumah gitu, ayo Tri kita ke Teluk Gong,
kita mau ambil itu ada surat-surat, nanti takutnya kena banjir, nanti rusak kalau kena banjir itu surat-surat penting gitu kan. Jadi saya sama Pak Alcin naik perahu agak besar tapi nggak ada mesinnya gitu, cuma perahu begitu aja. Kita bayar berapa puluh ribu dan saya turun di rumah yang satu itu untuk mengambil surat-surat. Sedangkan Pak Alcin turun di tempat yang ada kursus komputernya. Jadi saya turun, begitu saya turun, wah itu dalam ya. Saya buka pintu, saya masuk ke ruang tamu. Saya lihat itu keyboardnya anak-anak itu udah ngambang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus saya buka kamar saya lihat itu spring bednya udah tenggelam. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus saya buka kamar anak saya itu keadaannya gelap karena mati lampu, gelap. Ya, saya cuma pasang satu lilin untuk menerangi. Saya buka kamar anak-anak saya lihat, itu baju anak-anak saya semuanya basah, kena banjir, kerendam, belum lagi tas sekolah mereka. Ya saya bilang kok jadi begini Tuhan? Kan saya kan udah berdoa sama Tuhan. Kenapa jadi begini? Gimana baju anak-anak saya? Gimana buku sekolah anak saya? Bagaimana nanti mereka mau sekolah? Gak ada buku, gak ada baju. Bagaimana ini Tuhan? Kenapa jadi begini Tuhan? Saya bilang, kenapa jadi begini Tuhan? Saya nangis di dalam kamar anak saya itu sendirian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya nangis. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Anakku yang kukasihi, apa yang kamu tangisi? Anakku yang kukasihi, apa yang kamu tangisi? Kalau aku mau bikin banjir satu atap pun aku bisa. Tapi kalau aku mau gantikan semua dengan yang baru pun aku bisa. Jadi apa yang kamu tangisi? Oh, saya kaget saudara yang dikasih Tuhan. Saya merasa ditegur sama Tuhan. Saya merasa aduh Tuhan. Saya ini seperti orang yang gak punya Tuhan. Saya ini seperti orang yang gak percaya sama Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik. Dan pasti Tuhan mau gantikan semua dengan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan mulai dari hari itu saya selalu sukacita saudara yang dikasih Tuhan. Kami tinggal di hotel, numpuk-numpuk, begitu banyak saudara-saudara seiman yang datang. Mereka bawa ini, bawa itu buat kami. Saya bersyukur. Dan saya baru menyadari, Tuhan itu bicara ya. Suaranya ada di sini loh. Saya baru menyadari saudaraku. Bukan di sini saudaraku, tapi di sini suaranya. Tuhan itu bicara sama saya, suaranya ada di sini. Bukan di sini, kalau ini suara hati. Bukan di sini, tapi di sini suaranya saudaraku. Saya bilang, Tuhan bicara sama saya, terima kasih Tuhan. Nah semenjak dari itulah pertama kali saya menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Terus hubungan itu terus berlanjut. Dan inilah yang diinginkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita mencari pengenalan akan Tuhan. Tuhan senang kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Kita semakin memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita mengenal, kita tahu siapa Tuhan kita. Bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segalanya, bahkan kasihnya begitu besar kepada kita. Nyawanya dia berikan bagi kita, saudaraku. Marilah kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menghargai Tuhan, kita mau menghormati kehadirannya dalam hidup kita. Kita sadari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu adalah baik buat kita. Apa-apa yang Tuhan sudah beri buat kita, firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan yang harus kita lakukan buat kita, itu untuk kebaikan kita, itu untuk kepentingan kita, itu semua untuk keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita tetap diperkuat dalam iman kita. Kita tidak mudah goyah karena kita mengenal siapa Tuhan kita.
Dan kalau kita sudah melekat hubungan kita kepada Tuhan, responnya pasti lebih kuat lagi. Apa-apa tentang Tuhan kita pasti respon, kita nggak cuek. Apa-apa tentang Tuhan Yesus kita pasti respon lebih lagi. Nggak asal dengar begitu saja, berlalu begitu saja, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini satu ayat penutup buat kita semua. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita semakin melekat, semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Dan iman kita semakin diperkuat. Karena kita tetap percaya bahwa Allah kita, Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Dan kita keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar dan kami terima Tuhan. Terima kasih biar kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan kami juga menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang sungguh-sungguh memiliki rindu, selalu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Kami bisa Tuhan hidup senantiasa di dalam janji-janji-Mu. Kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu, karena Engkau Allah kami yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang penuh kuasa, yang telah memberkati kita semua. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia juru selamat kita yang hidup. Kita harus imani itu terus, kita harus tetap percaya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bu Erna yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem yang saat ini sedang menyaksikan online, ibadah online. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan yang biasa kita lakukan, ya, baik juga persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan diakonia, saudara bisa transfer melalui rekening gereja, rekening BCA gereja GBI Eklesia Taman Palem yang ada di bawah ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang penuh kuasa, yang telah memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan ya Tuhan, boleh kesempatan yang indah, tetap menikmati berkat-berkat daripada kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Erna yang sudah menjadi berkat bagi kami semua.
pakai lebih dahsyat luar biasa ya Tuhan. Urapan yang baru senantiasa Kau curahkan baginya. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berkati ya Tuhan keluarganya Tuhan, berkati suami, anak-anak ya Tuhan, berkati mantu-mantu, cucu-cucu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati ya Tuhan, seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia ya Tuhan. Tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tetap ya Tuhan membaca firman, berdoa, tetap ada persekutuan yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari kita tengadakan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.